Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pak Fajrin berharap anak-anak sekalian semuanya sehat-sehat, sehingga dengan kesehatan tersebut anak-anak dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar, termasuk kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Fajrin. Nah, anak-anak sekalian, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pesan surat Al-Ikhlas. Apa anak-anak? Pesan surat Al-Ikhlas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti Al-Ikhlas. Jadi, anak-anak diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini bisa menyebutkan arti Al-Ikhlas. Kalau bisa menghafal sekalian, hafal makna surat Al-Ikhlas. Jadi arti per ayatnya itu apa saja. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan isi kandungan surat Al-Ikhlas. Setelah hafal arti dari Al-Ikhlas, maka anak-anak bisa menjelaskan apa sih pesan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian siswa dapat menunjukkan hafalan surat Al-Ikhlas. Nah, Pak Fajrin yakin sebagian dari kalian sudah hafal surat Al-Ikhlas, karena hanya 4 ayat dan mudah. Nanti terlepas hafalannya panjang pendeknya sudah betul atau tidak, bisa kita cek bersama-sama dengan membaca lafal yang tertulis. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk materi, Pak Fajrin ingin bertanya terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana anak-anak pengetahuan anak terkait dengan surat Al-Ikhlas. Nah, yang pertama, siapa di antara kalian yang sudah hafal surat Al-Ikhlas? Bagaimana bunyi surat Al-Ikhlas itu? Yang kedua, surat Al-Ikhlas turun di kota mana? Yang ketiga, apa pesan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas? Yang pertama, mengenal surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang terdiri dari 4 ayat. Berapa ayat anak-anak? 4 ayat. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekkah. Di kota mana? Kota Mekkah. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekkah, sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekkah. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas, yang berarti kemurnian, karena berisi tentang perintah memurnikan keesaan Allah. Perintah memurnikan keesaan Allah. Bagaimana bunyi surat Al-Ikhlas? Nah, bagi kalian yang belum bisa membaca huruf hijaiyah, silahkan disimak supaya tahu bunyinya. Jadi Pak Fajrin akan membacakan tulisan huruf hijaiyah ini, tulisan dari Quran surat Al-Ikhlas, supaya anak-anak tahu ini bunyinya apa, ini bunyinya apa. Ya, silahkan disimak ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pak Fajrin ulangi. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, itulah anak-anak bunyi dari surat Al-Ikhlas. Pak Fajrin yakin kalian semua sudah hafal surat Al-Ikhlas. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah arti surat Al-Ikhlas per ayat. Ayat pertama, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Dia Allah. Kita lanjutkan. Pesan surat Al-Ikhlas. Pokok-pokok isi kandungan surat Al-Ikhlas yaitu memurnikan keesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini menjelaskan sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada satupun zat yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dilarang menyekutukan Allah dengan apapun. Perbuatan menyekutukan Allah disebut syirik dan pelakunya disebut musyrik. Perbuatan syirik adalah dosa besar. Bila pelakunya tidak sempat bertaubat sebelum meninggal, maka akan diazab di neraka selamanya. Jadi kita tidak boleh berbuat syirik. Apa itu syirik? Yaitu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu apa maksudnya? Menganggap ada yang setara dengan Allah. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kita harus berdoa kepada Allah. Kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kita hanya boleh mentaati perintah Allah. Kita tidak boleh mentaati perintah-perintah yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib tunduk, sujud, rukuk, sholat hanya kepada Allah. Kita tidak boleh sujud kepada selain Allah karena perbuatan itu merupakan perbuatan syirik. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita akan memasuki bab penjelasan. Penjelasan di sini adalah menjelaskan istilah-istilah yang Pak Fajrin tadi paparkan pada bab sebelumnya. Yang pertama, surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah Maha Esa. Esa menunjukkan makna yang sama dengan kata satu. Kata ahad yang terdapat dalam ayat Qul huwallahu ahad menunjukkan bahwa Allah berjumlah satu. Kata ahad menunjukkan bahwa Allah berjumlah satu. Yang keempat, beribadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Beribadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Yang kelima, kita hanya beribadah kepada Allah. Jadi beribadah harus hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Pak Fajrin ulangi dari nomor 1. Surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah Maha Esa. Esa menunjukkan makna yang sama dengan kata satu. Kata ahad menunjukkan bahwa Allah berjumlah satu. Beribadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, itulah materi tentang surat Al-Ikhlas. Pak Fajrin harap anak-anak dapat memahami apa yang Pak Fajrin sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan Pak Fajrin, mohon dimaafkan. Selanjutnya, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.